Oke sobat dewal semua, di capture kali ini akan diulas secara lengkap Pura Panyungsungan Jagat. Jadi jangan kemana-mana, ikuti info ini sampai habis, ikuti video ini sampai habis sehingga kita bisa tahu Pura Panyungsungan Jagat yang ada di Pulau Besakih secara lengkap. Pura Penyungsung Jagat. Pura Penyungsung Jagat yang ada di Pulau Besakih berjumlah 20 pura, yaitu yang pertama adalah Pura Pesimpangan. Dari dalam puri ke arah timur dan membelok lagi ke selatan, yaitu di sebelah timur jalan raya, di tempat yang agak terpencil, terdapat Pura Pesimpangan. Pura ini merupakan tempat pesimpangan atau singgah sejenak apabila kembali dari melasti dari Segara Klotok di Kelungkung. Pura Dalam Puri. Pura Dalam Puri ini terletak jauh di selatan Pura Penataran Agung. Di pura ini diistanakan Bathari Durga. Dahulu pura ini disebut Pura Dalam Kadewatan. Di sebelah Pura Dalam Puri terdapat suatu tanah lapang yang agak luas yang disebut dengan Tegal Penangsara. Di sana ada sebuah pelinggih tugu yang kecil di sebelah timur. Di dalam Pura Dalam Puri ini, sejarahnya Sri Jaya Kasanu menerima sabda dari Bathari Durga tentang upacara Eka Dasarudra, Tawur Agung Kesange, Galungan, Kuningan, dan lain-lain. Yaitu setelah Maya Denawa dihancurkan karena tindakannya menghalang-halangi masyarakat melakukan ibadah agamanya ke Pura Besakih. Pura Manikmas. Tuhan Yang Maha Esa menggunakan api sebagai dasar menciptakan langit dan bumi. Pura Manikmas berada di sebelah barat Pura Penataran Agung Besakih. Pura ini terletak di sebelah kiri jalan menuju Pura Penataran Agung Besakih. Bangunan suci yang paling utama di pura ini bernama Gedong Simpen beratap ijuk dan bertiang 4 yang menghadap ke utara untuk memuja Tuhan sebagai pencipta magma atau api yang maha besar di dalam perut bumi. Menurut Weda, Tuhan menjadikan api sebagai dasar untuk menciptakan langit dan bumi. Magma api di dalam perut bumi dan matahari yang ada di langit. Dua api ciptaan Tuhan ini bekerja sama menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Di dalam mitologi Hindu, api magma dilukiskan berbentuk kura-kura raksasa yang disebut Badawang Nala. Kata Badawang Nala
kalau diuraikan menjadi dua suku kata, yaitu Badawang yang artinya kura-kura besar dan Nala yang dalam bahasa Sanskertanya diartikan sebagai api. Api magma yang berbelit oleh kulit bumi berupa zat padat seperti tanah dan zat cair yaitu air itu di dalam Hindu dilihat sebagai kura-kura api yang terbelit oleh dua ekor naga. Naga itu bernama Naga Basuki, yaitu adalah sebagai dewanya air dan penjelmaan Dewa Wisnu. Dan yang kedua adalah Naga Anantaboga sebagai dewanya tanah yang merupakan penjelmaan dari Dewa Brahma. Dari tanahlah tercipta berbagai macam makhluk hidup berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Karena api magma atau Badawang Nala itu terbelit oleh dua ekor naga, maka Tuhan yang dipuja di Puro Manikmas ini disebut juga sebagai Ratu Mas Melilit, yang diartikan sebagai magma yang dibelit oleh tanah dan air. Dalam mitologi Hindu di Bali dipercayai kalau ada gempa bumi yang diyakini bahwa kura-kura api atau Badawang Nala itu sedang bergerak-gerak. Kalau dua ekor naga itu sampai tidak mampu membelit kura-kura api itu, maka akan terjadi gempa yang sangat hebat dan gunung pun akan meletus yang akan membawa bencana sekaligus anugerah kesuburan. Api dalam wujud matahari di langit dan api dalam wujud magma di dalam perut bumi menjadi sumber kehidupan setelah bertemu dengan air yang dilambangkan oleh Naga Basuki dan tanah yang dilambangkan oleh Naga Anantaboga. Demikian juga dengan Naga Tatsaka sebagai lambang udara, yaitu perwujudan Dewa Iswara yang distanakan di Pura Pengubengan, yaitu pura yang berada di tempat yang paling tinggi di komplek Pura Besaki. Pemujaan Tuhan di Puro Manikmas sebagai wujud rasa bakti umat Hindu atas mahakarya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa sebagai magma. Pura Bangun Sakti. Terdapat 7 lapisan bumi, kemahakuasaan Tuhan yang bertempat tinggal pada bagian-bagian di dalam bumi. Pura ini terletak di sebelah kanan jalan, kurang lebih 600 meter menuju Pura Penataran Agung Besaki. Di pura ini, Tuhan dipuja sebagai Sang Hyang Anantaboga. Beliau yang suci, sumber makanan yang tidak habis-habisnya, yang merupakan dewanya tanah, yaitu zat padat yang menjadi kulit bumi. Di Pura Bangun Sakti ini ada 2 bangunan utama, yaitu Gedong Simpen dan Pelinggih Sasar Sapta Petaleng. Gedong Simpen adalah pelinggih suci yang bertiang 4 beratapkan ijuk. Dan pelinggih dasar Sapta Petala adalah merupakan bebaturan yang di atasnya distanakan patung Naga Anantaboga yang juga disebut Sapta Petala. Disebut Sapta Petala karena menurut sastra suci Hindu, tanah kulit bumi ini terdiri dari 7 lapisan ke bawah. Sedangkan 7 lapisan langit di atas disebut Saptaloka. Pura Bangun Sakti ini merupakan hulu dari semua pelinggih Sapta Petala yang ada di seluruh Bali. Untuk mengingatkan umat Hindu agar selalu menjadi dan menjaga kelestarian dan kesuburan tanah. Dalam lontar Pamancangah
Dinyatakan bahwa di Pura Bangun Sakti, Empu Sidimandra mengumpulkan abu jenazah putranya yang bernama Manik Angkeran untuk dihidupkan kembali dan dinasehati oleh Empu Sidimandra agar menghentikan kebiasaan berjudinya. Maka sejak saat itu Manik Angkeran menjadi putra yang sangat baik dan patuh pada guru sekaligus ayahnya. Pura Ulun Kulkul. Pura Ulun Kulkul berada di wilayah barat Pura Penataran Agung Besaki. Disebut Pura Ulun Kulkul karena di pura ini terdapat hulunya kulkul di seluruh Bali. Di pura ini umat mohon taksu kalau membuat kulkul atau kentongan sebagai alat komunikasi tradisional yang ada di Bali. Pura Ulun Kulkul adalah tempat pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Mahadewa. Pelinggih utama di Pura Ulun Kulkul ini adalah pelinggih gedong yang berbentuk segi empat beratapkan ijuk yang mengkeruncit ke atas. Pura Ulun Kulkul sebagai media untuk memohon agar tanah seperti sawah, ladang maupun hutan dapat menjadi tempat tumbuhnya tanaman-tanaman dengan subur. Kulkul besar yang merupakan hulu dari semua kulkul yang ada di Bali ini diletakkan di pelinggih Balai Agung bertiang 8. Kalau adat atau desa pekraman yang mau membuat kulkul, maka pada saat melaspas kulkul, kulkul tersebut biasanya ditunaskan atau dimohonkan tirta di Pura Ulun Kulkul agar kulkul tersebut metaksu atau ditaati oleh umat di sekitarnya. Di Pura Ulun Kulkul juga diselenggarakan upacara penyumpahan agar umat takut berbuat salah atau melanggar norma hukum sehingga akan tercipta rasa aman dan laksana. Pura Ulun Kulkul juga berfungsi sebagai pura untuk memohon keselamatan atau sarwa mula, yaitu barang-barang berharga seperti emas, perak, batu-batuan permata yang diyakini memiliki tuah spiritual. Pura Merajan Selonding. Melakukan pemujaan leluhur atau upacara serada hendaknya diikuti dengan pemujaan dewa sebagai manifestasi Tuhan. Kalau pemujaan leluhur berhenti pada pemujaan leluhur saja dan tidak dilanjutkan dengan pemujaan dewa, maka keluarga itu akan cepat hancur bersama keturunannya. Pura Merajan Selonding terletak di sebelah utara Pura Ulun Kulkul. Pura ini merupakan bagian dari Merajannya Raja Kesari Warmadewa. Meskipun seorang raja yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas, namun di istana atau di puri harus ada tempat pemujaan leluhur berupa merajan. Pura ini disebut sebagai Pura Merajan Selonding karena di pura ini disimpan alat musik yang disebut selonding yang biasanya digunakan saat ada upacara keagamaan yang penting di pura ini. Gamelan selonding disimpan di sebuah pelinggih gedong penyimpanan bertiang 6 beratapkan ijuk. Di samping itu juga ada pelinggih gedong Saraswati bertiang 4 beratap ijuk. Ada juga balai piasan sebagai tempat mengaturkan sesajen kalau ada upacara besar. Suatu hal yang menarik di sini adalah semua pratime disimpan di Pura Merajan Selonding.
bukan di masing-masing palinggi di Puro Soring Ambal-Ambal, seperti Puro Manikmas, Puro Bangun Sakti, Puro Basukian, Puro Goworajo, dan puro yang lainnya. Ini menyimpulkan bahwa di alam bawah, walaupun Tuhan diberikan gelar yang berbeda, namun sesungguhnya Tuhan itu adalah satu. Di Puro Manikmas, Ide Betara Ratu Mas Melilit. Di Puro Bangun Sakti dipuja sebagai Ide Betara Anantobogo. Di Puro Basukian dipuja sebagai Ide Betara Basukian. Di Puro Goworajo dipuja sebagai Ide Betara Nagarajo. Gedong Saraswati sebagai sarana untuk mengingatkan kita agar selalu menggunakan ilmu pengetahuan suci Weda yang berasal dari Tuhan, sehingga lahirlah dua macam ilmu, yaitu Parawidya atau ilmu rohani dan Aparawidya atau ilmu duniawi. Puro Goworajo. Di utara Puro Manikmas, di sebelah timur jalan raya terdapat Puro Goworajo, yang merupakan stana Hyang Naga Basuki. Di sebelah timur puro ini terdapat sebuah sungai yang pada tebingnya ada sebuah goa besar yang tembus sampai ke Gua Lawah Klungkung. Ceritanya, dulu kala pernah ada sabungan ayam di Gua Lawah, dan salah satu ayam sabungan itu lari masuk ke dalam Gua Lawah dan kemudian dikejar terus oleh pemiliknya, dan akhirnya ia keluar di Gua Besaki. Pada permukaan goa sekarang ini sudah diperbaiki sehingga memungkinkan orang duduk untuk sembahyang dan bersemadi. Puro Banuokawan. Puro Banuokawan terletak di sebelah timur jalan raya, di timur parkir kendaraan menghadap ke arah selatan. Di puro ini berstana Batari Sri. Dulunya di sebelah timur puro ini terdapat lumbung padi untuk penyimpanan sebagai padi hasil sawah milik Puro Besaki. Lumbung ini sebagai sarana permohonan untuk panginih ini, agar semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi. Puro Banuokawan adalah merupakan salah satu komplek Puro Besaki yang berisikan simbol-simbol sakral yang dapat kita gali nilai-nilai simbolisnya. Di Puro Banuokawan sebagai media pemujaan Tuhan untuk memohon kekuatan spiritual agar kita mampu mengelola kekayaan alam ciptaan Tuhan secara produktif dan efisien. Pemujaan Betari Sri menggunakan pelinggi gedong dan Dewa Nini, disimbolkan dengan seikat padi terpilih dengan hiasan ritual khas Hindu di Bali. Simbol stana Dewa Nini mengandung makna bahwa ide dan gagasan kemakmuran itu adalah benar-benar nyata, seperti padi dengan kualitas terpilih tersebut. Dewa Nini distanakan di bagian hulu dari Jineng sebagai media penghormatan kepada Betari Sri. Puro Banuokawan merupakan hulunya semua lumbung padi yang ada di Bali. Puro Merajan Kangenan. Resiatnya namanya berbakti kepada beliau Sang Pandita dan mereka yang paham akan hakikat hidup sebagai manusia.
Pura Merajan Kanginan untuk memuja leluhur Empu Bradah, salah satu guru spiritual Idemanik Angkeran yang telah mencapai status Pandita Acarya. Pura ini terletak di sebelah tenggara Pura Benua Kawan. Di Merajan Kanginan ini ada 10 pelinggih utama dan pelinggih pelengkap. Pelinggih Balai Tegeh adalah sebagai pelinggih Batara Tirta. Umat Hindu di Bali pada zaman dahulu, kalau yang daerahnya diserang hama yang berupa semut, umumnya mohon kekuatan spiritual dengan memohon tirta di Pura Merajan Kanginan agar semut-semut itu bisa diusir, dan tirta ini adalah sebagai sarana sakral untuk menghilangkan hama semut tersebut. Pura Hyang Haluh atau Pura Jenggala. Pura Jenggala ini terletak di sebelah kanan Candi Bentar Pura Penataran Agung Besaki. Di Pura Jenggala atau Pura Hyang Haluh terdapat gedong sebagai pelinggih utama. Arca Pinandita dan Arca Garuda begitu penting maknanya dan simboliknya. Arca Pinandita atau resi di sini menggambarkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, upaya untuk menyusun kitab-kitab semerti agar umat lebih mudah mengamalkan intisari dari Weda. Arca Garuda bermakna agar manusia dapat membebaskan dirinya dari hal-hal duniawi sehingga kita akan dapat mencapai surga. Dunia fana ini adalah media manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia, baik di dunia skala maupun skala yang bisa kita capai apabila kita mendapatkan persatuan dengan Tuhan sebagai Garuda yang menjadi wahana Dewa Wisnu. Pura Jenggala adalah merupakan hulu dari semua pura Prajapati yang ada di Bali. Palinggih utama di Pura Jenggala atau Hyang Haluh ini adalah sebuah gedong beratapkan ijuk sebagai tempat pemujaan Ida Ratu Ayu. Pura Basukihan. Pura Basukihan letaknya di kaki Pura Penataran Agung, yaitu di sebelah kanan kalau kita akan menaiki tangga Pura Penataran Agung. Terdapat sebuah pura yang paling induknya berupa Meru Tumpang Pitu atau Tumpang Tujuh. Menurut perkiraan para sulinggih, disinilah Dang Hyang Markandeya menanam pedagingan Panjadatu, yaitu 5 jenis logam dengan kelengkapan upakaranya. Yang berstana di Pura Basukihan adalah Yang Naga Basuki. Pura Basukihan, Pura Penataran Agung, dan Pura Dalam Puri adalah induk dari Kayangan 3 yang ada di Desa Kraman yang ada di Bali, itu Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalam. Ini bisa dilihat dari kelengkapan palinggih-palinggih yang terdapat di masing-masing pura tersebut. Demikian pula sastra-sastra agama yang ada hubungannya dengan tata cara membangun suatu pura. Maka terlihat bahwa Pura Besakih itu adalah Pura Pusehing Jagat, Pura Penataran Agung sebagai Pura Desa Jagat, Pura Dalam Puri sebagai Pura Dalam Jagat, jadi
ketiga pura itu merupakan pura untuk semua pura pusat, pura desa, dan pura dalam yang ada di seluruh Bali.